Sudah. Langsung secara live streaming dari Gedung Gereja Gemim Kalvari Pineleng, dan supaya bisa menjangkau anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada di rumah masing-masing dari kolom 1 sampai kolom 29. Puji nama Tuhan karena orang semua masih berada dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita semua. Untuk itu saat ini tim guru-guru sekolah minggu yang bertugas untuk melayani di pagi hari ini, kita akan menyanyi, beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Mari kita memuji Tuhan sambil diundang seluruh adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah untuk berdiri. Torang memuji Tuhan sama-sama, kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. adik-adik yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Namun sebelumnya kita masih tetap memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama lagu Ibu Jari, Jari Telunjuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Kunci tangan, tutup mata, mari kita sembahyang. Dan kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Enci Ita Parengkuan. Adik-adik sekolah minggu dan kita semua, mari kita berdoa. Selamat siang Bapa di sorga, inilah kami guru-guru sekolah minggu bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Kalvari Pineleng dari kolom 1 sampai kolom 29. Walaupun saat ini kami beribadah lewat live streaming, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Oleh karena itu, Engkau berkati kami hari ini agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, masih ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Hu ha, joy. Ya, saat ini kita akan mulaikan puji-pujian kita. Kita angkat satu pujian, kita menyanyi bersama-sama. Haleluya, angkat suaramu. Gunakan mulutmu untuk puji Tuhan.
dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi bersama-sama, Yesus sayang padaku. Sekali lagi sambil diundang Encik Syama Selinda Gerungan untuk memimpin doa dan firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus kasihi, salam jumpa, kita jumpa kembali, masih tetap semangat, masih tetap setia, dan Cik Linda percaya adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, mari kita mempersiapkan akan hati kita, pikiran kita fokus, kita konsentrasi untuk membaca firman Tuhan dan kita akan belajar mendengarkan cerita Alkitab. Nah untuk itu adik-adik ada di rumah, orang tua yang mendampingi dan semua kita, mari kita sikap berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah, kami bangga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang selalu menjaga, melindungi, memelihara kami semua sebagai anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, juga ada orang tua di Jemaat Gemim Kalvari Pineleng. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Mari Tuhan, kami datang kepadamu, hadirkan Roh Kudus Tuhan, agar supaya kami dapat membuka akan hati kami, pikiran kami, untuk berada dalam firman Tuhan. Kami akan mendengar cerita Alkitab, kami akan membaca cerita Alkitab. Pakai kami semua Tuhan, dengan heran dan luar biasa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih Cik Linda pada saat ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai dia Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu berkata-kata menurut sekehendak Tuhan yang jadi terhadap Cik Linda. Terpuji namamu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, sambil terus Tuhan yang berbelas kasih mengampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Ya,
Teman-teman silakan kembali ke tempat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, kita bersyukur, kita bangga, kita mempunyai sahabat seperti Tuhan Yesus, sahabat yang sejati, sahabat yang sayang kepada adik-adik semua. Nah, saat ini mari adik-adik ada Alkitab di rumah, ada tuh? Pasti semua ada Alkitab. Pegang itu Alkitab, orang mau baca firman Tuhan yang Cik Linda ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul adalah kitab Perjanjian Baru. Nah, adik-adik sudah apa? Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, adik-adik yang kasih Tuhan, juga orang tua yang setia selalu mendampingi anak-anak, dan buat kita semua, yang pasti cerita kita pada saat ini seorang tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa terkenal. Siapakah dia? Ya, ini dia. Seorang yang bernama Paulus. Siapa Paulus ini adik-adik? Dia adalah seorang rasul. Rasul yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Yang pasti orang semua so kenal ini Paulus. Orang so tahu perjalanan kehidupannya, ya. Anak-anak, kecuali anak-anak yang balita, anak-anak yang TK, mereka belum mengerti. Nah, anak tengah, anak kelas besar pasti mengerti. Dan juga orang tua yang mendengar akan firman Tuhan pada saat ini pasti sudah mengerti dan tahu, paham benar siapa ini Paulus. Nah, adik-adik, setelah Paulus dia menerima rasulnya, dia memberitakan Injil, pindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Dalam konteks bacaan kita pada saat ini adik-adik dikatakan Paulus berada di mana? Di Troas. Dari Troas dia ke Samotrake. Dari Samotrake kemana? Ke Neapolis. Dan dari Neapolis Paulus langsung menuju ke Filipi. Adik-adik, Paulus tidak sendiri. Dia ditemani dengan beberapa orang yang lain, yaitu ada Timotius, ada Timoti, ada juga bapak-bapak yang lain yang tidak ada di gambar ini, yang dengan setia menemani Paulus untuk memberitakan Injil. Nah, ketika Paulus dia masuk ke kota Filipi, adik-adik, bertepatan itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu hari ibadahnya orang
orang Yahudi. Hari perhentian beribadah kepada Tuhan. Paulus bersama dengan teman-temannya yang lain berkeliling kota, mau cari itu tempat ibadah yang ada di kota Filipi. So berkeliling, so capek, so lelah tuh Paulus dan teman-teman. Nyanda jabaku dapat tuh rumah ibadah. Ternyata adik-adik di kota Filipi nyanda ada rumah ibadah. Sangat sedikit orang Yahudi yang berada di kota Filipi. Nah, satu waktu Paulus sedang berjalan di tepi sungai. Dia melihat ada beberapa ibu yang sedang apa? Berbakti. Sedang apa adik-adik? Beribadah. Nah, ibu itu bernama Ibu Lydia. Ibu Lydia sedikit mau perkenalkan. Di kota Filipi Ibu Lydia dia adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha kain ungu. Coba orang baca tuh firman Tuhan tadi. Ada bilang dia menjual kain ungu. Kain ungu pada waktu itu adik-adik itu adalah kain yang sangat mahal. Karena terkenal dengan dia lembut, dia halus itu kain ungu ini. Sehingga boleh dikata Lydia adalah seorang yang sangat kaya. Tetapi dia adalah orang Yahudi yang taat beribadah. Setiap hari Sabtu, hari Sabat, dia tutup DP toko untuk pergi beribadah. Dia pergi beribadah di tepi sungai, di pinggir sungai. Nah, adik-adik, ketika Ibu Lydia bersama dengan ibu-ibu yang lain sementara beribadah, apa yang terjadi? Paulus bersama dengan teman-teman yang lain datang menghampiri ibu-ibu yang sedang beribadah yang dalamnya ada Ibu Lydia. Adik-adik, siapa yang nyanda mau takage? Siapa yang nyanda mau tako ketika dapat lihat orang nyanda kenal datang menghampiri kepada Ibu Lydia dan ibu-ibu yang lain. Dorang takage, dorang tako, siapa ini? Dan Ibu Lydia dia bertanya, siapakah engkau dan dari mana kamu berasal? Nah, Paulus menjawab, saya adalah Paulus dan saya berasal dari jauh. Saya sedang berlayar dan sampai di kota Filipi untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil. Adik-adik, Ibu Lydia, dia adalah orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Allah Anak. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Paulus berkata, Tuhan Allah sangat mengasihi kalian dan Tuhan hendak mau memperkenalkan Yesus Kristus yang adalah sebagai juru selamat, sebagai anak Allah. Dan juga dia adalah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Adik-adik, bukan cuma itu tuh Paulus ada bilang. Paulus mengatakan semua hal tentang apa yang Yesus buat. Mulai dari mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Dari menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus buat orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Lumpuh berjalan, bahkan orang yang mati bisa bangkit, dan terlebih lagi Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Adik-adik, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada ibu-ibu yang ada di Filipi, termasuk di dalamnya ada Ibu Lydia. Nah, adik-adik lihat, mereka dengan cermat, dengan penuh perhatian mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan bukan hanya itu adik-adik, dikatakan juga ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan yang hadir dalam hati mereka, membukakan pintu hati mereka supaya mereka boleh paham, mereka boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ternyata memang benar.
Ibu Lydia berkata, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa saya. Adik-adik, yang terjadi, Ibu Lydia menjadi pengikut Kristus, menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, dia pulang ke rumah, dia sampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan kepada semua keluarganya, termasuk suami, anak-anak, keluarga yang lain. Mereka semua menjadi percaya. Nah, ketika mereka percaya, menerima Yesus, mereka apa? Dibaptis. Mereka dibaptis, adik-adik. Mereka menerima baptisan. Baptisan ini sebagai tanda adalah menjadi pengikut Kristus. Dengan senang hati, dengan bersukacita, Lydia bersama dengan keluarganya mengundang Paulus untuk tinggal di rumahnya. Dan dari rumah Ibu Lydia ini, adik-adik, menjadi sumber berkat untuk orang-orang yang ada di kota Filipi. Nah, dari rumah Ibu Lydia, orang-orang banyak diselamatkan, banyak menjadi percaya. Mereka menerima Kristus. Dan dikatakan bahwa dari Ibu Lydia dan keluarganya, ibu-ibu yang lain yang pertama menerima Tuhan Yesus, mereka menjadi orang Kristen yang pertama di kota Filipi. Luar biasa ya adik-adik, pelayanan dari Rasul Paulus. Pak Rasul yang sangat hebat, yang mampu membuat banyak orang datang kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus. Supaya dikatakan, barang siapa yang menerima Yesus, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan menerima keselamatan. Ada artinya keselamatan ini adik-adik? Apa sih artinya keselamatan? Kata dasarnya adalah selamat. Keselamatan berarti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa. Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi setiap orang yang percaya. Dan satu saat Tuhan Yesus akan membawa setiap orang yang percaya ke dalam kerajaan sorga. Kita menerima keselamatan berarti kita menerima kerajaan sorga. Itu janji Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima keselamatan? Harus mau ya. Karena kita, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, orang semua mesti backing apa Tuhan mau. Menjadi anak-anak yang baik. Terlebih kita harus menjadi Paulus-Paulus di zaman sekarang ini. Apa pekerjaan Paulus? Rasul. Dan memberitakan Injil. Nah, Tuhan juga menginginkan kita semua, adik-adik, ada papa mama yang mendampingi, kita semua yang ada di gedung gereja ini, menjadi Paulus di zaman sekarang ini, menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi pekerja-pekerja Kristus, memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Karena keselamatan bukan hanya milik orang yang percaya, tetapi menjadi milik semua orang. Nah, tugas kita untuk membawa orang yang tidak percaya, teman-teman kita yang tidak percaya kepada Yesus, menjadi percaya dan menerima Yesus supaya dapat menjadi milik dari kerajaan sorga. Ada bagian dalam kerajaan sorga. Adik-adik, dikatakan bahwa 1-2 orang yang menerima Yesus, yang menjadi percaya, maka para malaikat di sorga bersukacita. Nah, kita semua juga ada teman-teman kita yang menjadi percaya. Ada teman-teman kita yang menerima Yesus. Maka kita akan bersama dengan para malaikat di sorga bersukacita, bersorak-sorai. Itulah tugas kita sebagai pengikut Kristus. Adik-adik, Encik mengharapkan adik-adik semua
boleh menerima kerajaan sorga, boleh menerima keselamatan. Bukan cuma enci yang ada di sini, kakak-kakak, juga orang tua, tetapi adik-adik semua berada dalam kerajaan sorga. Ya, nah maka dari itu, marilah kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada papa dan mama, dan lebih khusus, tugas yang sangat mulia, kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil seperti Rasul Paulus. Cik Linda berharap adik-adik semua mengikuti jejak teladan yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil supaya banyak orang menerima Yesus, menjadi percaya dan berada dalam kerajaan sorga. Nah demikian, dan Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dengan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Adik-adik ingat ayat ini, karena ini menjadi firman Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi motivasi untuk adik-adik semua, untuk kita semua sebagai guru sekolah minggu, juga sebagai orang tua. Percayalah kepada Tuhan agar supaya engkau selamat, engkau dan seisi keluargamu. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita orang sudah dengar firman Tuhan, sekarang orang mau berdoa. Orang berdoa agar supaya orang boleh kuat, sehat, dan semakin dicinta oleh Tuhan dengan kita berperilaku yang baik. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ada rasa syukur, ada rasa bahagia di saat ini ketika kami boleh diperkenankan Tuhan untuk beribadah. Walaupun lewat live streaming, biarlah ini membuat adik-adik yang ada di rumah, juga lewat pendampingan orang tua, mereka boleh mengerti dan mereka boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, percaya dan menjalankan tugas-tugas yang mulia sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan, juga sebagai guru sekolah minggu, dikala kami mau membawa anak-anak untuk dekat kepada Tuhan, membawa anak-anak untuk takut akan Tuhan, biarlah hikmat Tuhan bekerja kepada kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mereka boleh masuk dalam kerajaan sorga. Berkati guru sekolah minggu yang ada dari kolom 1 sampai kolom 29. Biar kami boleh menjadi guru-guru, menunaikan tugas yang mulia, menjalankan tanggung jawab kami untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Bapa di surga, walaupun lewat keadaan, situasi sekarang ini, kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga apapun itu lewat pandemi COVID-19 yang terjadi di bangsa negara kami ini, terlebih khusus di daerah Sulawesi Utara, kami boleh melewati itu semua karena ada Tuhan yang membentengi kami semua, Tuhan yang memberikan perisai, Tuhan yang menjaga melindungi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, sambil terus memberkati kami semua. Berkati kami yang boleh melayani di saat ini, berkati tim multimedia, berkati juga pianis Bapak Roy Rompas. Biarlah kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami di saat ini, melayani Tuhan, menyelesaikan itu semuanya dengan segala baik, karena Tuhan selalu menolong, menjaga, melindungi kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memutuskan mata rantai COVID-19 yang merajalela di dunia ini. Karena seperti apa yang terjadi di Saman, di kota Filipi, begitupun juga kesukaran, penderitaan, kesulitan yang terjadi di saat ini, kami akan dapat lewati itu semua karena ada Tuhan yang mendampingi kami, Tuhan yang menjaga, memelihara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, kekal sampai selama-lamanya. Inilah kami yang bersyukur dan berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami bawa doa ini. Amin.
Ya, adik-adik demikian, dan Cik Linda kembalikan kepada Cik Ria. Terpuji nama Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah saat ini, torang sudah mengikuti firman Tuhan, cerita Alkitab dari Tuhan yang disampaikan oleh yang terkasih Cik Linda Gerungan. Dan bagi kita sekalian yang mendengar dan mengikuti firman Tuhan pada pagi ini, khususnya anak-anak sekolah minggu yang melihat atau menyaksikan bersama-sama tayangan live streaming ini, kiranya boleh memberkati, boleh memberikan kehidupan yang lebih baik. Torang boleh menjadi berubah, torang menjadi pribadi yang dikenal Yesus. Torang percaya ketika torang kenal Yesus, maka torang hidup akan berubah. Kita puji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sekali lagi, sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Keselamatan darimu sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sialalalala, sialalalala. Terima kasih Tuhan. Sialalalala. Hidupku dibenarkan. Sialalalala. Terima kasih Tuhan. Sialalalala. Untuk keselamatan darimu. Masih tetap ada sukacita. Kita menyanyi bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita.
sukacita di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kita bersukacita karena kita percaya Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Kita kidungkan pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang kamu, sayang semua. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan kita percaya akan membawa sukacita, akan membawa kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang tetap diam di rumah, mengikuti aturan yang ada, dan seluruh guru-guru sekolah minggu yang dari kolom 1 sampai kolom 29, bahkan yang saat ini bertugas di gedung gereja. Jangan pernah lelah torang bekerja di ladang Tuhan, karena torang percaya Roh Kudus akan beri torang kekuatan mengangkat dan menopang kita. Torang pasti berhasil melewati pandemi ini. Kita menyanyi bersama-sama, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengangkat dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita menyanyi lagi, jangan lelah. Memberi semangat bagi adik-adik sekolah minggu yang tetap taat aturan di rumah masing-masing. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengangkat dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa tutup. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, Engkau maha baik dalam kehidupan kami, memberi kami kesempatan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Kalvari Pineleng, dari kolom 1 sampai kolom 29, bahkan siapapun yang menonton atau menyaksikan live streaming pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami untuk kami sampaikan, telah kami sampaikan. Walaupun kami menyadari ada kekurangan dan kelemahan kami, biarlah Engkau yang akan terus memperlengkapi kami, sehingga ketika kami melaksanakan pelayanan mulai hari ini, esok dan seterusnya, kami boleh menyampaikannya itu dengan segala baik karena Tuhan. Berkatilah hidup dan kehidupan kami mulai hari ini, esok dan seterusnya Bapa. Guru-guru sekolah minggu yang ada, anak-anak sekolah minggu dari jemaat yang ada di Gemim Kalvari Pineleng di kolom 1 sampai kolom 29 yang masih tetap terus taat pada aturan untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah, beserta dengan orang tua, sanak saudara, jemaat kami yang kekasih. Biarlah kami semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Mengakhiri kegiatan kami pada siang hari ini Bapa, kami memohon penyertaan-Mu selalu untuk tim multimedia, keyboard, petugas LCD, ataupun guru-guru sekolah minggu yang selalu mau bertugas memuji memuliakan nama-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang. Biarlah kami akan selalu terus percaya bahwa segala sesuatunya boleh kami lakukan karena kami percaya Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan kami. Ketika sebentar kami akan beraktivitas, kami yang bertugas akan kembali ke rumah kami masing-masing, ataupun anak-anak kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing bersama orang tua akan melakukan aktivitas di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, apapun yang akan kami kerjakan dan lakukan, biarlah selalu dalam perlindungan Tuhan. Segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menyanyi dan menutup acara live streaming pada siang hari ini dengan lagu Mars Anak Sekolah Minggu Gemim. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Shalom anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Demikianlah ibadah live streaming di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian hari ini, esok, sampai Maranatha. God bless you. Teman-teman, orang mau tutup, orang mau doa. Silakan Cik Linda.